Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 27 Desember 2023 merupakan pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang menyinari kami dengan kasih-Mu yang tanpa batas, melalui cahaya matahari yang kami terima pagi ini, terima kasih atas hari baru ini. Engkau telah mewahyukan sabda-Mu melalui Santo Yohanes, penulis Injil. Semoga Kau beri kami hati dan pikiran yang jernih untuk memahaminya dan melaksanakannya melalui hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1, ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, yakni Yesus Kristus. Semua ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tatanya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar.
Sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 20 ayat 2-8. Pada hari Minggu Paskah setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Peka dan percaya. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Ada yang menyatakan kasih membuat seseorang menjadi lebih peka dan lebih mudah percaya kepada orang yang dikasihinya itu. Seorang yang mengasihi biasanya sangat peka akan kehadiran orang yang dikasihinya. Kasih berbuah kepekaan dan kepercayaan. Coba saja kita lihat pada orang yang baru memadu kasih. Kepekaan dan kepercayaan biasanya lebih dirasakan pada pasangan ini dibandingkan dengan suami istri yang telah menikah puluhan tahun. Hubungan kita dengan Allah Sang Maha Kasih pun bisa kita refleksikan secara jernih. Apakah kepekaan dan kepercayaan kita semakin mendalam atau terasa menjadi biasa, bahkan beribadah sekadar menjadi rutinitas belaka? Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil yang pestanya kita rayakan hari ini menuliskan
murid yang dikasihi Yesus secara anonim. Banyak orang yang mengasosiasikan murid yang dikasihi itu sebagai Yohanes sendiri. Tapi ada juga yang menafsirkan itu sebagai cara penulis Injil untuk menempatkan siapapun murid Yesus selanjutnya dapat menjadi murid terkasih dari sang guru dengan berperilaku seperti sang murid yang dikasihi dalam Injil. Injil hari ini mengisahkan kondisi hidup para murid Yesus setelah wafat dan kebangkitannya. Bukan sesuatu yang mudah bagi para murid untuk percaya akan berita itu. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, jelas digambarkan betapa kedua murid mendapati kubur kosong dengan sikap yang berbeda. Murid yang dikasihi segera menangkap tanda dan percaya. Sedangkan Petrus masih memerlukan beberapa waktu untuk mempercayainya. Mengapa murid yang dikasihi itu lebih cepat percaya? Itu menunjukkan besarnya kasih sang murid kepada gurunya. Orang yang mengasihi seseorang akan lebih cepat percaya kepada orang yang dikasihinya itu. Ia juga dapat segera merasakan tanda kehadiran orang yang dikasihinya, sehingga sikap dan tindakan yang diambil lebih cepat daripada yang lain. Dan sebagai murid yang dikasihi, sangat bisa diterima kesaksiannya kemudian tentang sang firman hidup, karena dia sendiri dapat menyaksikan dengan matanya dan meraba dengan tangannya tentang kebenaran hidup kekal di dalam Sang Kristus yang telah bangkit. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita menginginkan keselamatan semua orang. Untuk itulah para pengikut Kristus memberitakan kabar gembira keselamatan supaya beroleh persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, yakni Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Hal itulah yang dituliskan Rasul Yohanes dalam surat pertama bab 1 ayat 2. Dengan demikian kegembiraannya menjadi sempurna. Maka sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus, kita patut bertanya, apakah kita cukup peka terhadap tanda-tanda kehadirannya dalam hidup kita, sehingga memampukan kita untuk mempercayai jalan yang ditunjukkannya dan mau melaksanakannya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menyampaikan sabda kasih-Mu kepada kami melalui Santo Yohanes. Kobarkanlah kasih sejati di dalam hati kami untuk membalas kasih-Mu yang tanpa batas yang sudah Kau curahkan kepada kami secara nyata melalui Yesus Putra-Mu terkasih yang berkenan datang ke dunia menjadi manusia karena bersolider terhadap kami. Sebab Dialah Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.